Hati sang bidadari. Udah sampai nih Nat, tempat pelatihan anjingnya. Lah dia malah duduk. Ah, dasar kamu. Nih si Kimber tuh terlalu aktif gitu loh Nat, dia tuh hiperaktif. Nah, kalau misalkan lagi ada tamu ke rumah atau nggak teman aku ke rumah, pada takut gitu. Apalagi lihat deh, si Kimber itu kan bentuknya kayak gini ya, kayak gagah, gede, terus warnanya gelap. Jadi tuh kayak orang-orang tuh udah takut duluan, dikiranya galak. Padahal Kimber tuh baik banget. Yang kamu sih Caca, punya hewan peliharaan semua bermasalah. Kemarin kura-kura, sekarang anjing, ntar apa lagi? Ih, masa nyalain aku? Kimber tuh baik banget tahu. Tuh. Ya, Ini tempatnya? Iya, ini tempatnya, namanya Pak Aang. Aku udah janjian sama dia. Pak Aang. Misi Pak Aang. Nah, pas nyampe, ternyata kita langsung bertemu dengan Pak Aang. Pak Aang ini adalah pemilik dari tempat pelatihan anjing ini, yang dimana aku tuh udah janjian sebelumnya sama Pak Aang, dan aku tuh udah cerita ke Pak Aang mengenai permasalahan Kimber. Bisa nggak ya Pak dia dibuat kayak lebih tenang gitu loh, lebih calm. Jadi orang nggak takut sama dia Pak. Nah, ini bisa dibantu kok gitu. Bisa ya? Iya. Kira-kira dia kenapa sih Pak bisa agresif gini? Ya bisa aja. Usianya berapa? Baru 5 bulan sih Pak. Ya karena dia lagi mungkin main apa segala macam ya kan. Tapi kan orang suka takut dia nomplok sangkain mau gigit. Kita pakai orang-orang yang belum tahu tentang anjing gitu loh. Tapi bisa. bisa ya Pak ya dilatih Bisa. ya Pak ya? Jadi kebetulan saya ini kan lagi proses ngasih makan anjing nih, gitu ya kan. Jadi kita masuk dulu ya kan. Saya selesaiin dulu, abis itu baru kita bersihin anjing. Saya boleh lihat nggak? Boleh, Saya boleh ayo. ikut nih Pak. Ayo. Boleh Wah, ya? dengan senang hati kamu mau dibantuin. Ya, terus si Kimber gimana? Ntar, Ya udah gini aja deh. Ntar kamu sama Kimber sama Pak Aang. ya bisa. Terus saya kasih makan aja. Iya, jadi bisa bantuin. Daripada aku Ya udah. nemenin kamu, Cak. Kamu nih bener-bener deh. Ya udah. Oke, Yuk, mari kita masuk kita dulu lihat. semuanya. Ya Kimber yuk, Kita masuk yuk. bantu. Minggu. Nah, si Nata lebih memilih untuk nyiapin makanan anjing dibanding nemenin aku ngelatih si Kimber. Jadi ya udah deh kita split. Kenapa Pak? Ini anjingnya hyper. Oke. Jadi itu biasanya gara-gara energinya nggak pernah diajak jalan juga kan setiap hari kan. Oh Nggak gitu. pernah bergerak. Nah itu dia harus keluarin energinya, tenaganya, buang. Jadi karena dia kurang gerak, kurang apa segala macam, makanya dia jadi aktif, sangat aktif sekali gitu loh. Gitu. Nah, yang salah sana, makanya kita coba ya kan, kita masukin ke kolam. Masukin ke kolam. Iya, biar berenang, Ini berenangin aja Pak. berenangin aja. Oke. Kan? Si Kimber belum pernah berenang. Makanya biar belajar di Kita sini. coba ya. Gitu loh, kita lihat nih. Wah ini si Kimber mana bisa sih Pak berenang begini? Ya makanya diajarin gitu loh. Emang fungsi berenang untuk anjing tuh apa aja sih Pak? Ya, Kan kalau- kalau manusia kan supaya sehat gitu ya Kalau olahraga. anjing juga gitu juga. Biar tuh dia lebih sehat juga, daya tahan tubuhnya lebih kuat juga dengan cuaca segala macam. Kalau kita nggak cukup bisa di air atau kok ke apa bawa jalan. Setidak-tidaknya itu lebih bagus juga bawa jalan. Kalau nggak ada treadmill juga buat anjing. ya kan? Treadmill. Iya. Jadi dia lari di situ gitu loh. Oke, kita coba ini ya kan. Boleh, ya coba ajarin. Yang pertama pasti takut. Tuh gitu kan. takut dia. Oke. Oh Kimber takut. Nah, Ini gemeteran Kimber. kamu pasti dia kayak gitu ya kan? Oh Kimber kasihan Pak. Gak apa-apa, Dia mau diituin. naik tuh, dia mau naik. Cek mati. Pertama selalu kayak gitu, karena dia nggak biasa. Nanti lama-lama dia bisa berenang sendiri, bisa ini. Aduh kasihan banget. Terus kira-kira berapa lama tuh Pak dia terbiasanya? Tergantung latihan dan rutinitasnya, gitu loh. Oh tergantung latihannya. Iya. Oh. Makanya rasa kasihan kita, oh kasihan nggak tega, gini segala macam ya kan. Terus biasa bertolak belakang dengan kebutuhannya dia. Makanya jadi masalah gitu loh. Jadi yang sebenarnya dibilang masalah anjing itu sebenarnya bukan masalah anjing. Masalah kita pemilik anjing, karena kebiasaan kita, oh nggak boleh ini, nggak boleh gini ya kan. Nah apa yang dibutuhin anjing akhirnya nggak tersampaikan, barulah timbul masalah. Terus ada rekomendasi nggak sih Pak, kayak misalkan anjing itu harus berenang seminggu sekali misalkan? Sebetulnya bagus seminggu sekali. Oh seminggu sekali berenang. Tapi mungkin biasa kan apa? Kita kesibukan ya kan, kalau yang udah biasa mungkin bisa tiap hari nggak ada masalah. Oh tiap hari nggak apa-apa? Nggak ada masalah gitu loh.
Kan sekarang dia udah mulai kan nggak terlalu panik atau segala macam kan. Kalau Iya, ke iya, pinggir iya. itu hal yang biasa gitu. Udah kita angkat ya kan. Nanti kita keringin ya kan. Bolehnya berapa lama sih kalau anjing berenang? Biasa kalau baru-baru ini kita nggak lama, 5-10 menit. Oh, 5-10 menit aja Tapi ya? kalau yang udah biasa, ntar ya, kalau ya itu bisa masuk, keluar. Oh gitu. Biasaan. Oke, kita angkat, kita keringin. Wah, Biar dikeringin aja Mbak. good boy. Nah, di situ aku ketemulah sama salah satu trainer di situ namanya Mas Nana yang kebetulan itu tuh lagi mau ngeracik makanan anjing di situ. Mas, sorry. Iya Mbak. Masa lagi bikin makanan anjing ya? Iya. Mbak tamunya Pak Ang ya? Iya, bener banget. Mbak mau bantuin? Mau banget, makanya Oh, kesini tadi nyari. Tapi kotor ini. Gak apa-apa. Pakai sarung tangan aja Mbak kalau mau tuh. Ada di bawah. Dan sekarang hari ini kita makannya raw food. Raw food. Iya, makanan basah alami. Gitu. Berarti yang kayak ini sih apa aja? Ini kita ada nasi, terus ada daging giling berserta tulangnya, dan untuk seratnya kita kasih wortel dan sayuran hijau. Oh, anjing juga makan sayuran-sayuran kayak gini? Harus, karena dia untuk melancarkan pencernaan dia, karena biar nggak terlalu keras pupnya. Terus kotoran dia juga lebih sedikit. Dibandingkan Makanan pelet yang kering itu loh. iya. Tapi kenapa pakai nasi juga? Nah karena kan dia di Indonesia negara tropis nih, dia butuh energi yang lebih. Nah kita ambil dari karbohidrat dan gula dari nasi. Oh Gitu. Ini Gitu. berarti anjing-anjing yang di sini tuh dikasih makan per berapa? Ya kalau di sini untuk anjing kecil kita kasih takaran kira-kira ya 100 gram. 100 gram. Ya kayak anjing pudel, chihuahua itu 50 sampai 100 gram. Kalau anjing-anjing besar seperti golden, rottweiler itu bisa 500 gram sekali makan. Sekali makan? Iya. Itu biasa sehari berapa kali? Kalau anjing dewasa kita kasih sehari sekali, itu malam kalau nggak siang. Oh, maksudnya agak bau gitu. Iya kan, karena kan daging banyak nih dagingnya, terus dicampur nasi pasti agak berbau daging segar gitu. Ini berarti dagingnya pakai daging apa sih dia? Daging makannya? sapi sama ayam digiling. Makanya masih merah gitu. Iya. Oke Mbak Nata, kita langsung kasih ke anjing ya, kita bagiin. Ini langsung masukin sini. Iya, dulu. Nah, ini takarannya kira-kira satu anjing besar 2 centong itu. Segini. Iya, Gini ya. iya. Ini udah kira-kira nih 400 sampai 500 gram ini. Banyak ya? Iya. Segini. Nah, kalau anjing kecil satu. Oh, Takarannya segini kalau untuk anjing kecil kira-kira tuh 50 sampai 100 gram. setengahnya ini Iya, berarti ya? oh. Nah, Mas Nana juga di situ ngajarin aku kalau misalnya takaran makanan anjing setiap ukuran itu beda-beda. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Jadi kalau untuk anjing besar itu makanannya kurang lebih sekitar 500 gram. Dan untuk ukuran yang anjingnya itu ya 100 sampai 150 gram lah. Lebih sedikit sih karena ukurannya juga lebih kecil. Nah di situ aku tuh diajak sama Mas Nana buat ngasih makan anjing-anjing yang ada di training center situ. Ini ya? Iya, ya, untuk pertama kali Mbak buka dia, tunggu dia sampai tenang dulu. Tenang, dia udah tenang, baru Mbak buka pintu. Terus taunya tenang atau gimana ya? Dia diem, Oh, dia dia nggak gelisah, karena tenang. Nah Mbak boleh buka pintunya. buka pintu. Iya. Terus Terus Mbak suruh duduk. Nah, sip. ya udah duduk, baru boleh kasih makan. Terus tutup lagi nih. Udah gitu. Nah kita selanjutnya nih. Nah di situ aku ngeliat banget tuh kurang lebih ya ada 10 anjing gitu ya di dalam kandang situ. Terus Mas Nana juga ngejelasin buat ngasih makan anjing-anjing di situ setiap harinya itu tuh banyak banget. Beras aja tuh bisa sampai habis 10 liter sehari. Wow. Langsung kita menuju ke tempat grooming. Nah, di sana aku tuh banyak nanya-nanya gitu tentang tips-tips grooming. Tips yang pertama aku baru tahu adalah saat membersihkan kuping anjing itu ternyata pakai baby oil. Itu beneran aku baru tahu loh, karena aku pikir ya pakai tisu biasa gitu, nggak pakai baby oil, tapi ternyata harus pakai baby oil. Tips yang berikutnya adalah potong kuku. Kalau misalkan yang kukunya hitam itu kita sulit ya ngelihatnya. Tapi kalau untuk anjing yang kukunya putih itu lebih kelihatan mana yang kuku, mana yang daging. Kita kira-kira aja, potong ujung-ujungnya aja yang lancip-lancip aja, jangan sampai terlalu ke dalam. Tips yang berikutnya adalah nyisir rambutnya Kimber. Nah, nyisir rambut anjing itu ternyata harus searah dengan arah tumbuh bulunya. Terus juga pas ngeringinnya juga harus searah ternyata. Yang tadi aku bilang, misalkan tumbuh bulunya tuh ke sana, ya pas ngeringin arahnya ke sana, jangan sebaliknya. Gimana? Udah? Halo Pak. Ya kan udah bersih kan?
Udah ganteng nih si Kimber Oh nih. iya, cepet kan kita ini kan gitu. Makasih ya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita baru kalau udah bersih ini, kita bisa coba latih kepatuhan. Nanti Anda bisa coba sendiri sehari-hari. Betul. Jadi sehari-hari aku bisa ajarin si Kimber. Makanan ya kan. Jadi kayak suruh duduk ya kan. Heeh. Ini kita kasih lihat ya. Tuh, kita atasin. Aku Dia duduk. Kasih ya kan. Oh. Duduk. Coba. Mau. Oke. Dari sana panggil dulu biar dia berdiri, pegang dulu, kasih daya ngasih pakai tangan kiri ya. Oke. Kimber. Kasih lihat. Nah, Kimber, sit. Sit. Kimber, Naikin sit. tangannya naikin. Kimber, sit. Nah, udah. Kasih. Good boy. Nah. Apa terus? Ajarin apa? Salam. Salam mau. Nah, kalau salam, ya kan? Tadi kan dia mau udah duduk nih kan? Sit. Oke. Tunggu, minta tangannya. Karena dia nunggu, ya kan? Otomatis tangannya akan naik. Oh. Nah, baru klik. Dikasih pada saat dia sudah salam. Oke. Oke? Coba. Aku coba, Pak. Panggil Kimber. dulu dari sana. Pancing pakai tangannya deketin sini. Come, manggil. Kimber. Ya, Sit. 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 Nah. Hand. Good Nah. boy. Oh ya, Pak, di sini tuh ada anjing K9 ya? Ya, sebenarnya K9 itu artinya anjing. Oh, Dari K9 K9 itu kanin yang artinya anjing. oh kan itu anjing Nah, artinya. jadi sebenarnya latihan K9 itu artinya sebenarnya pengertiannya ada anjing buat kerja. Anjing untuk kerja. Ya, buat security atau buat muncul militer atau apa seperti itu. Oh, di sini ada. Ini ada. Yang kita latih memang buat kerja. Terus nanti aku bisa lihat atraksinya gitu nggak? Oh, Atraksi bisa. dia Nanti kita ngapain kasih gitu? lihat. Bisa. Ya udah. Sambil kita tunggu siapin ya kan? Iya. Ya, nanti kita lihat. Oke, ayo Sip. Pak. Iya. Nah. Tahu nggak? Ternyata di sini ada anjing K9. Hah, serius? Ya. Yuk lihat yuk. Mana emang ada anjing kayak Ada di dalam banyak. Ayo lihat, ayo lihat. Terus dia bisa ngapain aja? Bisa proteksi, deteksi, obedience, agility, macam-macam sih. Oh, keren banget kok. Mau lihat? Mau. Kita boleh lihat nggak sih? Boleh, ayo. Boleh. Boleh. Kesana ya? Ya, yuk ke sana. Nah, kemudian sampailah kita di sebuah lapangan yang besar. Di situ aku melihat ada timnya Pak Aang nih, udah komplit nih bajunya nih, udah pakai hand protector. Tiba-tiba ada anjing yang masuk ke lapangan dan anjing itu adalah pitbull. Cak, Pak, di sini aman kan, Pak? Aman, tenang. Kita nggak mungkin kena ya. Cak, itu lihat dulu giginya. Aduh, kalau digigit hilang, Cak, putus, Cak, tangan, Cak. Aku tuh takut deh sama pitbull. Cak, mau lompat! Wih, keren banget. Gak dilepas, Nat. Gak dilepas. Keren banget, Cak, pinter banget, Cak, anjingnya, Cak. Beli Cak, kayak gitu satu, Cak. Ih, seru. Wah, keren banget, Pak. Mau coba? Mau coba pegang anjingnya, ya kan? Atau mau coba jadi helpernya atau decoy-nya? Tidak, terima Anjing kasih. aja boleh nggak, Pak? Kenapa? Takut? Nata aja. Bener-bener Ya Besti ya. Ya Besti coba ya. Cak, Coba. Jadi kayak, gitu. kayak bapaknya tadi. Tadi digigit kayak gitu, Pak. Tangan bisa putus kan, Pak? Ya, tapi itu kan ada pelindungnya. Itu pelindungnya. Aman. Jadi untuk nangkis Aman, supaya nggak terlindungi. gigit ke kita. Ya, kan? coba sekali seumur hidup pengalaman. Hah, gitu Ayo. tadi dia. Ya, coba Cak ya. Yuk, ayo. Awas ya, Cak ya. Kalau kenapa-kenapa ya, Cak ya. Coba biar tahu di pengalaman ya kan, jadi buat pengalaman hidup juga gitu. Bener sih. Bagaimana beratnya untuk jadi decoy atau ringannya jadi decoy atau helper yang di depan. Yuk, semangat Nata. Oke, kita coba. Tapi aman ya, Pak ya? Insya Allah aman. Nah, sebelum aku mulai, di situ Pang juga ngasih tahu kalau kita itu harus safety. Jadi aku dikasih tuh rompi pelindung, terus udah gitu juga dikasih hand protectornya tadi. Nah, itu hand protectornya ini cukup berat sih ya kalau aku pegang, karena di dalam situ tuh ada kayak semacam logam pegangannya, terus luarnya juga dilapisin lagi gitu supaya ketika anjingnya nanti ini gigit, itu nggak langsung kena tangan. Ini tuh gunanya untuk bikin marah si anjingnya. Iya, agitasi dia.